Good morning students. Selamat pagi anak-anak. Welcome to our first meeting. Selamat datang di pembelajaran kita yang pertama. With me, my name is Anissa Nur Alfiana. Nama ibu Anissa Nur Alfiana, but you can call me Miss Nisa. Kalian bisa panggil ibu Miss Nisa. Since I teach English, karena Miss kan mengajar bahasa Inggris, so you may say Miss Nisa. Okay, today lesson we are going to learn about English expression. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang English expression, tapi untuk kelas 8 kita akan fokus ke asking and giving suggestion, obligation, and prohibition. Ya, kita akan fokus belajar giving suggestion. Apa itu suggestion? Suggestion itu adalah saran. Obligation. Apa itu obligation? Obligation adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Kalau prohibition itu adalah sebuah saran. Jadi tadi suggestion apa? Prohibition itu sebuah larangan. Suggestion saran, obligation keharusan, prohibition itu apa tadi? Larangan. Jadi gimana sih kalau misalnya kita mau melarang seseorang melakukan sesuatu, kita pakai bahasa Inggris yang gimana ya? Kalau kita mau nyaranin seseorang untuk melakukan sesuatu, kita pakai bahasa Inggrisnya apa ya? Gitu. Terus kalau misalnya kita mau mengekspresikan suatu keharusan, kita pakai bahasa Inggris apa ya? Nah, kita akan belajar di sini. Oke, pertama, obligation. Obligation itu adalah suatu keharusan, ya. Oke, di sini suatu keharusan. Keharusan itu kita bisa menggunakan kata must. Cirinya itu ada kata must atau harus artinya. Dan have to. Have to pun artinya harus. Jadi misal contohnya seperti ini. You must obey your parents. You must study hard. You must pay attention. Itu semua artinya harus. You must obey your parents. Kamu harus mematuhi orang tua. Kedua orang tuamu. Nah, itu suatu keharusan. Selanjutnya, you must study hard. Kamu harus belajar dengan giat. Itu pun suatu keharusan. You must pay attention. Kamu harus memperhatikan gitu. Kalau misalnya guru lagi nerangin, kamu harus memperhatikan. Itu kan suatu keharusan. Nah, kalau misalnya ada kata-kata must, itu berarti artinya suatu keharusan atau suatu obligation. Have to pun sama. You have to obey your parents. Kamu harus mematuhi orang tua kamu. You have to study hard. Kamu harus belajar dengan giat. You have to pay attention. Kamu harus memperhatikan. Nah, semuanya pun itu harus. Jadi must itu harus artinya, have to pun artinya harus. Bedanya di mana, Miss? Bedanya kalau misalnya kita pakai must, itu sesuatu yang harus dilakukan dan kita senang melakukannya. Tapi kalau have to, itu suatu keharusan yang kita dipaksa untuk melakukannya. Suka atau nggak suka? Contohnya yang pertama, you have to obey your parents. Kamu harus mematuhi kedua orang tua kamu. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus dilakukan. Karena itu suatu kewajiban gitu. Selanjutnya, itu ada prohibition. Prohibition ini tadi kan keharusan, kalau ini larangan. Nah, kebalikannya, kalau misalnya must ditambah dengan not jadi must, ya kan? Must ditambah jadi not atau bisa disingkat mustn't, itu artinya tidak boleh dilakukan. Maksudnya ini benar-benar suatu yang dilarang gitu. Contohnya, you mustn't disobey your parents. Kamu nggak boleh atau tidak boleh atau dilarang. Kamu dilarang untuk tidak mematuhi orang tua. Berarti kan artinya harus patuh. Nah, ini kalau misalnya yang tadi sebelumnya mas itu artinya sebuah kewajiban, kalau pakai not kayak mustn't, terus have not to atau haven't to, itu menjadi suatu larangan. You mustn't be lazy. Kamu nggak boleh malas. You mustn't tell lie. Kamu nggak boleh berkata bohong. Ya.
bedanya tetap sama. Kalau yang have not to itu suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus menuruti larangan yang ini. Gitu. Selanjutnya suggestion. Ciri suggestion itu ada kata should. Contohnya, you should wash your hand before eating. Kamu sebaiknya mencuci tangan sebelum makan. Nah, bedanya dengan tadi must, mustn't, dan ini yang should. Kalau should ini boleh diambil atau tidak. Karena ini kan hanya saran seseorang kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin memberi saran, itu kan orang yang kita beri saran itu mereka boleh mengikuti saran kita atau enggak ataupun tidak. Boleh juga kan nggak mengikuti saran kita. Nah, ini adalah materi untuk pembelajaran minggu ini. Oke, setelah kita membahas materi, nanti kalian akan dibagikan ini. Ini adalah lembar kerja kalian. Nah, ini tugas kalian akan ada 4 atau 5 tugas, Ibu lupa. Jadi tugas yang pertama itu you have to record yourself reading the dialogue above. Send it through your WhatsApp. Jadi kalian diminta untuk merekam suara kamu. Jadi suaranya direkam nih. Suara apa? Suara kalian sedang membaca percakapan di atas ini. Nah, setelah direkam dikirimlah ke WhatsApp group. Ya, nah di sini Miss contohkan dulu ya gimana caranya kalian membaca. Nah, ini ada seorang anak dan ayahnya. Anaknya bertanya kepada ayahnya, Dad, what must we do while watching movie? We must pay attention to the screen during the movie time. What else? We mustn't record the movie while watching it. Mustn't we eat during the movie? You can, but you have to make sure you will not disturb another person while eating. Nah, itu contoh cara membacanya ya. Setelah kalian rekam suara kalian sedang membaca, silakan kirim ke WhatsApp group. Tugas yang kedua, you have to classify the expression of asking and giving obligation and prohibition in the dialogue based on the table below. Jadi kalian silakan klasifikasikan, kelompokkan. Nah, mana yang asking obligation, mana yang menanyakan suatu keharusan. Nah, ada kan what must we do while watching movie? Apa yang harus kita? Nah, itu kan menanyakan suatu keharusan. Berarti yang tadi kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. Selanjutnya, respon si ayahnya gimana? Respon ayahnya bilang, we must pay attention. Terus ada lagi enggak? Gitu. Terus, asking prohibition. Prohibition kan larangan yang mustn't ya. Mustn't mana ada yang mustn't enggak? Nah, mustn't we eat during the movie? Nah, ini berarti asking prohibition. Berarti yang ini tinggal ditulis ke sini. Responnya seperti apa? Kita cari respon ayahnya. Yang ini kan respon ayahnya. Nah, ini tulis berarti di sini. Itu cara mengerjakan tugas kedua. Langsung kita lanjut ke tugas ketiga. Sama ya. Tugas ketiga pun you have to classify the expression of asking and giving suggestion the dialogue based on the table below. Jadi kalian baca lagi. Ini ada percakapan antara Mr. Tono sama Tina. Nah, Mr. Tono ini, si Tina ini nanya, Mr. Tono, what should I do to improve my math score? Mr. Tono, aku harus ngapain supaya supaya nilai matematika aku jadi lebih bagus, kata si Tina gitu. Nah, berarti kan ini menanyakan saran, ya kan? Tina ini mau saran dari Mr. Tono. Kira-kira kalau nilainya mau lebih bagus, dia harus ngapain? Nah, berarti ini ekspresi of asking suggestion. Jadi kita bisa taruh yang kalimat tadi di sini. Nah, respon Mr. Tono gimana? Mr. Tono responnya you should study harder. Nah, berarti ini bisa kita tulis di sini. Nah, kalian tinggal cari tuh yang lain. Lanjut ke tugas 4. Nah, kalau tugas 4 ini, kalian tinggal mengklasifikasikan mana sih
yang ekspresi of obligation, mana sih yang merupakan kewajiban, larangan, dan saran. Nah, tadi kan ada you must to do, apa? One thing you must do. Kalau ada kata-kata must berarti jelas kalau dia obligation. Berarti kita bisa tulis kalimat yang ini, yang kalimat tebal ini di sini. Kalau should, ada kata should. Should itu berarti apa? Suggestion kan? Nah, berarti ini bisa kita tulis di suggestion. Nah, prohibition-nya cari ya. Cari prohibition-nya kira-kira yang mana yang ada kata itu, kata tersebut. Nah, terus untuk tugas yang kelima, kalian hanya perlu melengkapi dialog ini. What bla 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 I do to pass the English test. Nah, Fauzan jawab, you must. Ada kata must. Berarti suatu keharusan. Nah, kira-kira kalau misalnya di sini responnya suatu keharusan, berarti dia menanyakan suatu keharusan kan? Nah, tadi gimana? Ada contohnya. Menanyakan suatu keharusan, contohnya yang mana? Yang ini. That, what must we do? Nah, berarti di sini jawabannya apa? Nah, bisa juga jawaban ini, 3 jawaban ini tuh diantara yang ini ya. Ini adalah 3 pilihan. Jadi, misalnya menurut kalian yang ini jawabannya mas, berarti tulis mas di sini ya. Tergantung ekspresi-ekspresi yang sudah dipelajari hari ini. Oke, kerjakan tugasnya baik-baik. Perhatikan baik-baik instruksinya, perhatikan baik-baik materinya, jangan sampai salah ya. Karena ini sudah sangat mudah ya, semuanya sudah diterangkan bagaimana cara menjawab soalnya. Oke, sekian untuk hari ini, see you.